Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karmila di sini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang tembang Bali Purwa. Apakah teman-teman semua sudah ada yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan tembang Bali Purwa? Untuk mengetahuinya, langsung saja kita masuk ke materinya. Sastra Bali Purwa. Sastra Bali Purwa merupakan formulasi dari sastra Bali sebagai sastra yang bercorak dan bersifat tradisi atau warisan secara turun-temurun dari masa lampau. Sastra Bali dalam hal ini juga disebut sebagai sastra Bali tradisional sebagai himpunan karya-karya sastra yang dibangun atas struktur tradisional baik dalam konvensi, tema, tokoh maupun motif cerita yang ditampilkan. Pada karya-karya sastra tersebut dapat dijumpai adanya nilai-nilai luhur yang telah hidup dan dianut oleh masyarakat Bali sejak masa lampau sebagai nilai-nilai yang adiluhung. Contoh sastra Bali Purwa yaitu tembang, gencaran, dan palawakia. Selanjutnya, sastra Bali berdasarkan bentuk dan struktur penulisannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, puisi atau tembang, yang kedua, prosa atau gencaran, dan yang ketiga adalah prosa liris atau palawakia. Yang pertama adalah puisi atau tembang. Sastra Bali dalam bentuk puisi atau paletan tembang ini merupakan formulasi dari sastra Bali sebagai suatu karangan dengan pola yang terikat. Seperti karakteristik puisi pada umumnya, kesusastraan Bali dalam hal ini tampil dengan suatu pola yang terstruktur oleh konvensi-konvensi tertentu yang mengikat dan memberikan karakter yang tertentu pula. Contoh sastra Bali dalam bentuk puisi atau tembang ini yaitu gegendingan atau dolanan, pupu, kidung, wirama, babat dalam bentuk geguritan atau peparikan, dan puisi-puisi Bali modern. Di Bali, tembang dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, gegendingan. Yang kedua, sekar alit atau pupuh. Yang ketiga, sekar madya atau kekidungan. Dan yang keempat adalah sekar agung atau tembang gede. Nah, yang pertama adalah gegendingan. Gegendingan adalah sekumpulan kalimat bebas yang dinyanyikan isinya pada umumnya pendek dan sederhana. Dikatakan bebas karena benar-benar tidak ada ikatannya antara tiap kalimat, tidak harus mempunyai arti yang membentuk pengertian. Adapun 3 jenis gegendingan yaitu yang pertama, gegendingan rale, yaitu gegendingan ini berisi tentang lagu anak-anak. Contohnya, juru pencar, jalan jani mencar ngejukba, begede-gede disawane aja keliu. Nah, lagu juru pencar ini merupakan sebuah lagu syarat makna. Juru pencar ini merupakan tukang jala ikan atau nelayan dengan alat pencar yaitu sejenis jaring untuk menangkap ikan. Di sini disiratkan bagaimana kita harus menjalani dan memilih sebuah pekerjaan nantinya sewaktu dewasa. Berangkat mencari nafkah dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Pekerjaan ini melahirkan konsekuensi kita harus berangkat bekerja walau bagaimanapun suasana hati dan keadaan kita. Ikan di sini merupakan peluang di kehidupan kita. Ikan di sini jumlahnya banyak, jadi semuanya kita bisa dapatkan tergantung seberapa keras Anda berusaha dan memanfaatkan peluang di hidup kita. Nah, itulah tadi makna dari tembang juru pencar. Selanjutnya adalah gegendingan sang hyang. Gegendingan sang hyang ini dinyanyikan untuk menurunkan sang hyang misalnya pada prosesi budaya peninggalan zaman pra-Hindu.
tarian sakral Sanghyang yang meliputi Sanghyang Dedari, Sanghyang Deling, Sanghyang Jaran, Sanghyang Bojong, Sanghyang Celeng, Sanghyang Sampat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu gegendingan jejanggeran. Gegendingan jejanggeran ini sama dengan gegendingan rara dan biasanya dinyanyikan secara bersama-sama dan saling sahut menyahut satu sama lain. Contoh gegendingan jejanggeran yaitu Putri Ayu, Siap Sangkur, Mejejanggeran, dan lain-lain. Yang kedua adalah sekar alit pupuh. Sekar alit pupuh, sekar alit atau pupuh disebut juga tembang macapat atau tembang alit atau tembang sinom pangkur. Tentang istilah macapat yang dipakai untuk menyebut jenis tembang ini merupakan sebuah istilah dari bahasa Jawa. Kelompok tembang ini disebut tembang macapat karena pada umumnya dibacakan dengan sistem membaca 4-4 suku kata atau ketukan. Tembang macapat merupakan kesusastraan yang merupakan unsur pembentuk dalam geguritan. Geguritan adalah kekawin atau karangan yang terbentuk oleh tembang macapat. Contoh dari sekar alit ini atau macapat yaitu Pupuh Ginanti. Nah, marilah kita bersama-sama mendengarkan bagaimana tembang macapat atau tembang alit ini. Saking tuhu mana guru mitutoren janing jani kawero heluer sanjata neda di prabotan sai keanggen ngeruruh marta saanu janinge ure. Nah, itulah tadi contoh lantunan sekar alit Pupuh Ginanti. Yang ketiga adalah sekar madya atau kekidungan. Disebut sekar madya karena merupakan peralihan antara sekar alit dan sekar agung. Sekar alit menonjolkan keindahan nada, sedangkan sekar agung menekankan isi atau tatwa agama, sedangkan sekar madya diantaranya. Sekar madya yang meliputi jenis-jenis lagu pemujaan umumnya dinyanyikan dalam kaitan upacara, baik upacara adat maupun agama. Nah, salah satu contoh kidung kekawitan warga Sari yaitu Purwakaning Angripta Rumning Wana Ukir, Kahadang Labu Kartika Panedenging Sari, Angayon Tangguli Ketur, Angringring Jangga Murel. Nah, itulah tadi contoh dari sekar madya atau kekidungan. Yang keempat ada sekar agung atau tembang gede. Nah, sekar agung adalah nyanyian atau lagu-lagu atau tembang yang terkait pada suku kata dalam setiap baris. Letak guru lagu atau mantra dan purwakanti. Tembangnya bebas, asal enak didengar dan terikat dengan guru lagu. Berisi ajaran agama, meliputi lagu-lagu berbahasa Kawi yang diikat oleh hukum guru lagu. Contohnya yaitu Kidung Kawitan Warga Sari, Purwakaning Angripta Rumning Wana Ukir, Kahadang Labu Kartika Penedenging Sari,
angayon tangguli ketur, angringring jangga mure. Nah, arti dari kidung kakawin wayang sari yaitu purwaka berarti pada permulaan, ning artinya nya, angripta artinya mengunggah, rum artinya keindahan, ning artinya di, wana artinya hutan, ukir artinya pegunungan, kahadang artinya ketika, labuh kartika artinya awal musim hujan, sasih kapat panendenging sari artinya sedang rimbunnya berbunga, angayon artinya pohon, tangguli artinya nama sejenis akasia yang bunganya berwarna lembayung, angringring artinya berbentuk tirai, jangga artinya bunga gadung pun, mure artinya sedang mekar. Nah, makna yang terkandung dari kidung kawitan warga Sari tersebut adalah seperti itulah keindahan Pulau Bali yang mempesona sebagai ciptaan Hyang Widi. Seperti ketika kita sedang berada di puncak gunung Lempuyang, merenung dan terpesona oleh keindahan alam di awal musim hujan. Dengan mekarnya bunga-bunga yang harum semerbak di hutan, dalam hal ini kita sebagai umat Hindu harus lebih menjaga kelestarian hutan yang sudah dianugerahkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga hutan-hutan di Bali jauh dari bencana alam. Kita sebagai umat harus senantiasa menjalankan trihita karena agar kehidupan kita selalu seimbang dan harmonis. Nah, itulah tadi contoh dan arti dari kidung kekawitan warga Sari beserta makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk di prosa atau gancaran. Kebanyakan karya prosa yang lebih tua dianggap informatif dan menjadi bahan kajian atau rujukan, termasuk di dalamnya buku pegangan tentang agama, ungkapan-ungkapan suci, tata cara keagamaan, silsilah, kitab, undang-undang, peraturan desa, perbintangan, penanggalan, ilmu gaib, adu ayam, serta memelihara kuda dan merpati. Semua itu dicatat dalam naskah daun al, dan maksud naskah itu dimaksudkan untuk dibaca oleh setiap orang Bali. Contoh sastra Bali dalam bentuk prosa yaitu babat, satwa, cerpen, novel, dan drama. Yang terakhir yaitu prosa liris atau palawakia. Sastra Bali dalam bentuk prosa liris atau palawakia merupakan karangan bebas yang tidak terikat dengan aturan seperti prosodi dan metrum seperti pada puisi tembang. Palawakia merupakan karangan bebas yang dibaca dengan cara diiramakan atau dilakukan. Umumnya palawakia menggunakan bahasa Jawa kuna atau tengahan. Contoh sastra Bali dalam bentuk palawakia yaitu Astadasa Parwa atau dalam Kakawin Mahabharata seperti Adi Parwa sampai dengan Swarga Rohana Parwa, Sapta Kanda dalam Ramayana seperti Bala Kanda sampai dengan Uttara Kanda dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, mohon diberikan saran atau komentar di